Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel UpInfo. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat berterima kasih kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Baru-baru ini terungkap, kenapa Yoris meninggalkan Danu. Seperti diketahui Yoris dan Danu dulunya satu kuasa hukum yaitu Ahmad Taufan. Kuasa hukum Yosef, Yoris, dan Yanti akhirnya bongkar alasan Yoris cabut dari kuasa hukum ATS yaitu Ahmad Taufan dan bergabung bersama ayahnya di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang atau kasus Subang. Kali ini fakta baru alasan Yoris meninggalkan Danu lewat kuasa hukum Yosef dan Yoris, Rohman Hidayat. Bahkan, kuasa hukum Yoris dan Yosef itu mengungkap bahwa Danu malah sering kali mengarang cerita. Hal itu dikemukakan kuasa hukum Yosef, Yoris, Mimin, Rohman Hidayat saat diwawancarai tim Des Jabar, pada Rabu tanggal 5 Januari tahun 2022 malam. Dari keterangan-keterangan itu, Danu banyak memberikan keterangan yang tidak jelas, bahkan terkesan mengarang, ungkap kuasa hukum Yoris dan Yosef, Rohman Hidayat. Hal tersebut diketahui setelah selesai BAP, Danu tidak mau menandatangani BAP dan mengatakan, bahwa keterangannya itu hanya karangan saja. Alhasil, sikap Danu yang sering berubah-ubah dalam keterangannya tersebut membuat Yoris curiga kepada Danu. Itulah yang menyebabkan Yoris berpindah ke saya dan Pak Yosef, karena Yoris sendiri memiliki kecurigaan terhadap Danu, jelas Rohman. Menurut penuturan Rohman Hidayat, tuduhan-tuduhan kepada Mimin dan Yosef di kasus Subang tersebut juga berasal dari cerita Danu saat BAP. Karena Yoris dan Yanti itu mendengar dengan jelas. Tuduhan kepada Bu Mimin dan Pak Yosef di awal itu keterangan dari Danu, jelas Rohman. Saat ditanya, apakah pihak Yoris mencurigai bahwa Danu mengetahui sesuatu dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang atau tidak, Rohman pun menjawab dengan jelas. Kalau memang Danu mengetahui sesuatu, ya jujur sajalah. Kasih keterangan dengan benar, mau sampai kapan ditutup-tutupi, ungkap Rohman Hidayat. Dengan selalu memberikan keterangan yang berubah-ubah, akhirnya membuat Yoris langsung mengambil tindakan untuk mengganti kuasa hukum dan bergabung dengan Yosef untuk sama-sama menghadapi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Rohman Hidayat mengungkapkan, bahwa ada alasan lain dari keputusan Yoris untuk mengganti kuasa hukum dan bergabung dengan sang ayah, Yosef, dalam menghadapi kasus Subang ini. Baru-baru ini dalam tayangan kanal YouTube Heri Susanto dengan judul, Danu Membongkar Semua Rahasianya. Kepada Bang Taufan yang tayang pada tanggal 2 Januari tahun 2022. Dalam tayangan tersebut, Danu meminta kuasa hukum Ahmad Taufan mengawal terus hingga kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini berakhir. Danu juga merasa ketakutan akan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini dengan banyak orang mencurigainya. Demi Allah saya tidak melakukannya dan saya serahkan ini kepada Allah yang menentukan, ungkap Danu. Ahmad Taufan mengatakan, sejak Yoris mencabut surat kuasa, Danu telepon untuk mencurahkan isi hatinya via telepon. Danu menangis bahwa sejak Yoris mencabut surat kuasa membuat Danu merasa terpukul. Ahmad Taufan mengatakan hal ini adalah hal biasa dan kita ambil hikmahnya. Ahmad Taufan mengatakan, dengan pindahnya Yoris, sekarang bisa fokus pada Danu saja. Terkait dari beberapa channel YouTube tentang pengacara Yosef sudah mengerahkan statement pada seseorang, kita tidak usah berdrama yang seolah-olah kuasa hukum Yosef menuduh Danu pelakunya. Kita berkeyakinan bahwa Danu bukan merupakan pelaku, tetapi apabila penetapan polisi itu mengarah ke klien kita, pastinya kita akan tetap membelanya, ungkap Ahmad Taufan. Pelaku ini profesional, jika polisi mengarah ke Danu maka perannya Danu juga harus ditelusuri, perannya Danu ketika ditetapkan sebagai tersangka itu sebagai apa? Ungkap Ahmad Taufan. Itu akan ditelusuri, dan prosesnya masih panjang. Prinsipnya sebagai kuasa hukum kita akan terus dampingi Danu, ungkap Ahmad. Ahmad Taufan menuturkan, dirinya dan juga seluruh masyarakat meyakini kalau Danu ini tidak melakukan. Beberapa waktu yang lalu tudingan meluncur dari kubu Yosef Hidayah dan Yoris. Kubu dari keluarga inti ini menyebut, sketsa wajah pelaku tersebut mirip saksi yang kerap memberikan keterangan berubah-ubah. Namun bagi kuasa hukum masing-masing saksi, saling sindir yang terjadi pada media digital saat ini tentunya untuk membela klien yang mereka wakili. Selaku kuasa hukum Danu, Ahmad memberikan tanggapannya mengenai sebuah tayangan video dari kanal YouTube tentang statement yang diucapkan oleh kuasa hukum Yosef dan Yoris yang seakan menjurus pada seseorang yang dianggapnya sebagai sebuah drama. Ahmad Taufan juga menyebutkan, terkait sketsa wajah yang telah dirilis oleh Polda Jabar itu, ciri-cirinya sudah jelas bukan Danu.
Dijelaskan Ahmad Taufan, jika saja Danu diduga sebagai pelaku pada kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, maka sangat mudah Danu ditetapkan sebagai tersangka. Perlu diingat status Danu ini masih saksi, dan kami dari tim hukum mengingatkan kepada pihak-pihak Yoris, Yosep, maupun kuasa hukum untuk bisa sama-sama kita menahan diri, ungkap Ahmad Taufan. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video kami selanjutnya.